warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman nurse semua. Pada kesempatan pagi hari ini saya akan mensimulasikan bagaimana teknik melakukan pemeriksaan fisik pada sistem endokrin. Seperti yang teman-teman ketahui, sistem endokrin itu sangat kompleks permasalahannya, sehingga dalam pemeriksaan fisiknya melibatkan seluruh sistem. Sehingga dalam satu daftar tilik itu akan kita lakukan seluruh sistem pemeriksaan, dari mulai pemeriksaan sistem kardiovaskuler, pernafasan, kemudian pencernaan, perkemihan, kemudian sampai dengan integumen dan juga muskuloskeletal. Baiklah, sebelum kita melakukan pemeriksaan fisik, tentunya kita harus mengenal bagaimana tahapannya, dan juga terlebih dahulu kita kenal apa saja alat yang harus kita persiapkan. Alat-alat yang harus kita persiapkan seperti halnya pemeriksaan fisik seperti biasa pada seluruh sistem, kita akan mempersiapkan alat-alat untuk mengukur tanda-tanda vital, yaitu ada stetoskop, kemudian sphygmomanometer, ya tentunya. Karena ini untuk bisa disesuaikan untuk dewasa, berarti kita menggunakan sphygmomanometer dewasa. Jika teman-teman melakukan pemeriksaan fisik pada anak-anak, tentunya menggunakan sphygmomanometer dan stetoskop untuk anak-anak. Kemudian di sini ada pengukuran untuk endokrin sendiri, dia ada alat khusus untuk mengukur apakah pasien mengalami neuropati perifer atau tidak, yang merupakan salah satu komplikasi dari salah satu penyakit, yaitu diabetes mellitus, ya. Kita sebut alat ini dengan monofilamen, dan pemeriksaannya kita sebut dengan monofilamen test. Kemudian di sini ada Medline untuk mengukur nanti lingkar perut. Lalu ada Nermican atau bengkok, ya, untuk sampah non medis ataupun medis yang sudah kita lakukan nanti, ya, alat-alat yang sudah tidak dipakai. Kemudian Penlight, ya, untuk mengukur pupil, melihat pupil. Kemudian ini sebetulnya bisa digunakan atau tidak, ya, sesuai dengan kepentingan. Apabila pasien mengalami permasalahan pendengaran, apabila ada komplikasi terkait dengan sistem endokrin, ini bisa kita periksa. Tetapi jika tidak mengalami masalah, ini bisa kita skip atau tidak perlu kita periksa. Kemudian reflex hammer ini akan kita gunakan untuk pemeriksaan pada sistem muskuloskeletal, yaitu memeriksa refleks fisiologis pada pasien kita. Kemudian tentunya APD, ya, kita menggunakan hand scoon sesuai dengan ukuran. Kemudian hand scrub, ya, sebelum tentunya kita harus ingat 5 moment. Sebelum ke pasien kita harus cuci tangan, mau bersih ataupun dengan air, mau yang kering ataupun dengan air mengalir, ya. Kemudian jangan lupa setelahnya pun kita mencuci tangan. Oke. Seperti itu alat-alat yang bisa kita gunakan untuk persiapan dalam pemeriksaan fisik. Ya. Selanjutnya, tahapan berikutnya adalah sebelum kita ke pasien, tentunya kita harus orientasi dulu, ya. Tadi kita sudah melakukan interaksi. Di tahap orientasi kita validasi dulu nama pasiennya siapa, ya. Oke. Selamat pagi Bapak Yogi. Benar ini dengan Bapak Yogi. Boleh sebutkan nama lengkapnya, ya. Kita persilakan pasiennya untuk menyebutkan namanya. Kemudian kita sambil mengecek gelang identitasnya, ya. Kemudian alamatnya di mana Bapak? Oke, sesuai semua, ya Pak, ya, dengan apa yang Bapak sebutkan dan apa yang ada di dalam gelang yang Bapak pakai. Oke. Bapak, saya perawat Dewi. Saya bertugas pada pagi hari ini dari jam 8 sampai dengan jam 2 siang nanti. Nah, kedatangan saya sekarang ke sini adalah untuk melakukan pemeriksaan fisik, Pak. Ya, pemeriksaan fisik terkait dengan keluhan yang Bapak rasakan pada saat kita tadi ngobrol atau wawancara, ya. Waktunya kurang lebih 15 sampai 20 menit. Apakah Bapak bersedia? Kita kontrak waktu dan persilakan kesediaan dari pasien. Apabila Bapak bersedia, misalnya pasiennya bersedia, kita berikan kesempatan pasien untuk bertanya. Ada yang mau ditanyakan dulu, Pak, sebelum kita memulai? Misalnya ada yang mau ditanyakan, berarti kita jawab. Jika tidak ada, kita bisa lanjut untuk persiapan alat.
Jika tidak ada yang ditanyakan, silakan Bapak posisikan senyaman mungkin. Saya akan persiapan alat dulu. Jika pasien komposmetis dan memungkinkan pasien untuk turun dari tempat tidur, alangkah lebih baik kita tawarkan juga pasien untuk ke kamar mandi terlebih dahulu untuk mengosongkan kandung kemihnya. Jadi kita bisa tawarkan pasien apakah ingin berkemih atau mixi terlebih dahulu supaya pada saat proses pemeriksaan fisik pasien tidak di tengah-tengah proses itu ingin ke kamar mandi, ya seperti itu. Oke, baiklah, tahapan yang harus kita lakukan tentunya teman-teman nurse semua harus mempersiapkan mental, kemudian pengetahuan dan juga daftar tilik yang akan menjadi acuan. Nah, daftar tilik yang sudah kami siapkan ini mengacu pada rujukan tentunya ya, yaitu beberapa referensi yang sudah kami rangkum di dalam beberapa lembar daftar tilik ini. Oke, baik. Setelah kita lakukan fase orientasi, tadi kita langsung lakukan, kita bisa menggunakan hand dulu, kita cuci tangan dulu dengan 6 langkah. Oke, kemudian jaga privasi pasien, tentunya itu jangan lupa kita gunakan hand spoon. Sambil menyapa pasien, Bapak bagaimana semalam tidurnya ya. Jadi kita tetap komunikasikan ke pasien kita. Oke, kemudian langkah berikutnya yang harus kita lakukan adalah mengukur tanda-tanda vital, dimulai dari pemeriksaan tekanan darah, frekuensi nadi, pemeriksaan suhu tubuh dan juga respirasi rate ya. Oke, karena teman-teman itu sudah mendapatkan materi tersebut dan simulasi pada tingkat dasar, maka saya akan lanjut pada pemeriksaan berikutnya ya, gitu. Yang hal penting yang teman-teman harus ketahui adalah dalam pemeriksaan tekanan darah ya, dalam pemasangan manset ya, dalam pemasangan manset meletakkan mansetnya atau memasang mansetnya yaitu di atas kubiti ya, 2 jari, 2 sampai 3 jari di atas brachialis sini ya. Kemudian ini kita palpasi dulu untuk mengecek daerah nadi brachialisnya. Kita cek, kita palpasi nadi radialis ya, untuk nanti menentukan sistol dan diastolnya, baru kita pompa ya, baru kita pompa, kita dapatkan berapa nilai sistol dan diastolnya. Oke. Sambil melakukan pemeriksaan fisik tekanan darah, tanda-tanda vital tersebut, kita juga bisa melakukan pengukuran suhu, kemudian nanti setelah itu baru frekuensi nadi dan juga respirasi rate. Oke, setelah selesai pengukuran tanda-tanda vital, selanjutnya adalah pemeriksaan daerah wajah ya, daerah wajah dan mata. Apa saja yang harus kita cek? Dimulai dari konjungtiva. Bapak boleh lihat ke atas ya. Kita lihat di bawah kelopak mata, konjungtivanya apakah anemis atau tidak. Teman-teman semua, untuk pengkajian khas juga pada sistem endokrin yang bisa kita lihat di area wajah, yaitu pengkajian adanya butterfly rash atau tidak ya. Butterfly rash itu ada warna kemerahan di area sekitar wajah, hidung ya, di pipi kanan dan kiri, itu menunjukkan adanya kondisi masalah autoimun yang biasa kita sebut dengan SLE atau Systemic Lupus Erythematosus. Kemudian selanjutnya yang bisa kita lakukan adalah pengecekan daerah, masih daerah wajah, wajahnya terlihat bengkak atau tidak ya. Kemudian di daerah matanya terlihat apakah ada exophthalmos. Nah, itu juga khas pada pasien-pasien endokrin ya, salah satunya hipertiroid. Biasanya bola matanya akan terlihat menonjol seperti nanti pada video di sini akan ditunjukkan fotonya seperti apa ya. Ya, bola matanya menonjol itu pada kondisi hipertiroid. Kemudian ada edema periorbital atau tidak ya, di area periorbitalnya, yaitu menunjukkan apakah pasien mengalami retensi cairan natrium
pada pasien dengan gagal ginjal, atau tadi pada kondisi hipertiroid ya, atau misalnya ada kondisi-kondisi infeksi yang lainnya. Selanjutnya yang kita bisa cek juga adalah sklera. Sklera di daerah sklera yang berwarna putih bisa kita identifikasi apakah warnanya terlihat ikterik atau antikterik. Apabila ikterik berarti menunjukkan ada kondisi masalah hepatik ya. Tuh. Kemudian reaksi pupil ini kita bisa cek menggunakan refleks pupil ya, bisa secara langsung dan tidak langsung. Secara langsung boleh kita fokuskan pasien, kita fokuskan center ini, pen lightnya di tengah ya, kemudian kita tarik garis ke sana ya. Nah, kita lihat apakah ada midriasis atau pelebaran atau miosis atau konstriksi pada pupil ya. Kemudian yang secara tidak langsung kita boleh lihat dari sini, kita lihat daerah sebelah sini pupilnya ya, atau dari satu sisinya lagi ya, apakah kelihatan tadi refleks cahayanya seperti apa pada pupilnya ya, apakah ada kondisi midriasis atau miosis. Kemudian daerah wajah selesai, masih ada sebetulnya yaitu daerah mulut ya, mulut, hidung, apakah ada pernapasan cuping hidung ya. Kemudian di daerah mulut ini bagaimana keadaan membran mukosanya, kebersihannya ya. Kemudian apakah terlihat pucat di daerah membran mukosanya ya, menjadi indikasi pasien-pasien misalnya mengalami masalah sirkulasi atau cairan. Oke. Kemudian kita ke daerah masih di daerah mulut tadi, membran mukosa ya, kemudian kebersihan, kemudian di mulut pun ada komplikasi-komplikasi dari sistem endokrin seperti DM, yaitu yang mengarah ke gagal ginjal. Biasanya akan menunjukkan bau mulut yang khas pada pasien-pasien dengan gagal ginjal, yaitu halitosis atau bau mulut yang uremik ya, itu karena adanya keton, ureum dan kreatinin yang sangat tinggi. Kemudian ya teman-teman semua, setelah kita selesai mengkaji di daerah wajah dari mulai mata, hidung dan mulut ya, tadi ada poin yang lain yaitu respirasinya juga kita lihat ya, bagaimana polanya, apakah irregular dan reguler. Pasien kita minta untuk bernafas, kita lihat bagaimana dari mulai frekuensi ataupun pola bernapas pasiennya ya. Kemudian selanjutnya di daerah leher ya, di daerah leher ini ada beberapa bagian yang bisa kita cek. Yang pertama adalah kelenjar getah bening, tiroid dan juga jugular venous pressure atau tekanan vena jugularis ya. Yang pertama kita boleh posisikan, jika pasien memungkinkan duduk kita dudukan, kita di belakang pasien, kita cek daerah KGB atau kelenjar getah bening dan tiroid ya. Kita mulai dari sini ya, kita tekan, dipalpasi sambil kita tanya apakah ada nyeri atau tidak dan terasa ada benjolan atau tidak pada tangan kita ya. Kemudian ke bawah, boleh agak ke belakang ya. Oke, ini KGB, kemudian tiroid ya. Boleh di satu sisi ya. Oke. Kemudian sambil kita mengecek ini, kita bisa sekaligus mengecek apakah ada permasalahan gangguan menelan atau tidak pada pasien ya. Pada saat kita palpasi pasien, kita minta untuk menelan ya. Pada saat menelan ini bagaimana gerakan menelan pasien, apakah ada sumbatan atau misalnya ada permasalahan ya atau tidak. Nah, untuk memastikan kembali sebetulnya kita bisa minta pasien untuk minum air ya, minum air, kemudian kita sambil palpasi, kita lihat pergerakan air yang masuk tersebut pada saat ditelan, apakah ada respon dimuntahkan atau aspirasi atau ada keterlambatan pada saat menelan yang menunjukkan bahwa dia ada permasalahan di situ. Oke, itu di daerah leher. Selanjutnya kita bisa mengecek yaitu masih di daerah leher yaitu JVV ya, atau jugular venous pressure, untuk melihat apakah pada pasien ada indikasi overload cairan ya, atau hipervolemi pada kasus-kasus apa saja biasanya. Pada kasus endokrin pun dengan komplikasi biasanya, yaitu komplikasinya CHF atau dengan kondisi gagal ginjal kronik ya.
yang mana adanya banyaknya cairan yang menumpuk dari vena cava superior dan inferior. Bagaimana cara pemeriksaannya? Kita bisa posisikan pasien, ini kita bisa posisikan dengan agak tinggi posisi pasiennya, boleh menggunakan bantal atau bednya yang kita tinggikan sebesar sudutnya 30 sampai 45 derajat ya. Sebetulnya ini agak ketinggian ya, bisa kita tarik sedikit. Nah, maaf ya Pak. Oke, kemudian setelah posisi 30 sampai 45 derajat, kita minta pasien untuk menengok ke sebelah kiri. Kita bisa lihat dua jari dari Adam Apples ya ke daerah jugular interna dan eksterna. Apakah nanti ada undulasi atau tidak, atau ada pergerakan seperti cairan yang naik turun ke atas, itu menunjukkan ada overload cairan. Nah, teman-teman harus bedakan dengan karotid, karena di daerah sini juga ada nadi karotid. Kalau nadi karotid biasanya dia hanya akan ada pulsasi atau berdenyut saja. Tapi jika GVV dia akan lebih terlihat seperti ada undulasi. Itu menunjukkan adanya overload cairan. Seperti itu ya. Untuk lebih lanjut sebetulnya teman-teman juga bisa melakukan pengukuran dengan menggunakan dua buah penggaris ya, untuk menentukan berapa besar peningkatan vena jugularis pada pasien.